Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam buat teman-temanku semuanya. Ketika kita yang galabai pinjol hanya dianggap sampah dan tidak ada diberikan solusi sama sekali. Apapun yang terjadi pada diri kita, tetap yang disalahkan adalah Anda sendiri gitu loh. Tanpa mereka mempedulikan bagaimana pinjol menerapkan iklan mereka untuk menggait orang-orang supaya tergiur untuk meminjam, tanpa mereka perhatikan apa kendala yang terjadi di lapangan sehingga orang-orang tidak bisa lagi untuk meneruskan pembayaran mereka, tanpa mereka pedulikan juga meninjau langsung bagaimana cara-cara pinjol itu dalam melakukan penagihan, memberikan dana, biaya layanan, bunga dan segala macam. Elit-elit yang ada di pemerintah kita, ya kebanyakan mereka hanya tutup mata. Memang nggak salah program yang disampaikan oleh Pak Hotman Paris, no viral no justice gitu loh. Jadi kalau memang nggak viral, memang tidak ada solusi gitu loh. Kita setiap hari berperang dengan tekanan, ya kita berperang dengan ancaman, intimidasi. Mulai kita mau diproses ke jalur hukum, sampai mereka ingin mengambil semua barang-barang berharga yang ada sama kita. Kita kebingungan, kita harus melapor kepada siapa? Kita melapor kepada otoritas jasa keuangan seperti biasa. Ya, ini ada beberapa contoh tentang orang yang sudah mencoba melapor masalah-masalah pinjol kepada otoritas jasa keuangan. Endingnya nggak nyambung gitu loh. Orang hanya bertanya, boleh apa tidak pinjol melakukan penyitaan terhadap barang-barang kita gitu loh. Ya, jawabannya adalah iya, kalau memang penagihannya bla bla bla, hubungi aja ini. Seakan-akan mereka mencoba untuk lepas tangan. Belum lagi tekanan demi tekanan yang dilontarkan oleh pinjol-pinjol. Umumnya permasalahan terjadi karena pinjol legal yang telah terverifikasi. Akhirnya apa? Mau tidak mau, masyarakat harus mengambil jalan sendiri. Anda harus menentukan nasib Anda buat ke depannya. Anda tidak bisa bergantung dengan instansi manapun. Adapun kiblat yang namanya otoritas jasa keuangan itu adalah semua benteng di semua perbankan. Perbankan harus mengikuti semua aturan yang berlaku sejak mereka dibentuk atau dipindahkan dari Bank Indonesia kepada otoritas jasa keuangan. Seakan-akan kasus dan kejahatan pinjaman online atau kasus kejahatan-kejahatan perbankan itu makin merajalela. Sampai beberapa waktu lalu sempat juga disampaikan bahwa semua kejahatan pinjaman online, semua kejahatan yang berhubungan dengan dunia perbankan, semua di-cover oleh otoritas jasa keuangan. Pertanyaannya adalah, sebanyak ini kasus, mungkin yang saya bahas aja, sebanyak ini kasus tentang pinjaman online, mulai dari mengakhiri hidup sampai melakukan tindakan-tindakan pidana, pernah nggak OJK ikut serta membantu untuk melakukan penyidikan atau penyelidikan untuk membongkar kasus tersebut? Kalau OJK hanya beranggapan, berandai-andai atau menyampaikan bahwa hal itu hanya dilakukan oleh pinjol ilegal, berarti OJK-nya tidak menangani sama sekali. Jadi buat apa OJK diberikan penghargaan sebagai penyidik terbaik, habis itu diberikan kewenangan untuk mereka membuat 2 Kapolri ada di Indonesia ini, karena kejahatan semua dari perbankan itu kiblatnya ke OJK. Polisi nggak ada haknya lagi. Dan ya pokoknya itu deh, susah juga gitu. Jadi kita yang selalu melapor, mungkin Anda yang selalu melapor, walaupun mereka bilangin ada kontak 157, hubungi kontak 157. Kalau ada pinjol-pinjol atau kejahatan-kejahatan dari perbankan, laporkan segera, OJK akan mengambil tindakan. Tindakan apa yang mau diambil? Nggak ada. Ya, kalau suatu kasus itu tidak viral, sampai detik ini tidak ada solusi. Kita hanya dianggap sampah. Ya, dari sini teman-teman semuanya harusnya belajar berpikir lebih normal lagi. Semakin Anda ketakutan, semakin rugi diri Anda gitu. Ya, karena tidak ada sumber tempat Anda berlindung kecuali pada diri Anda sendiri. Pinjol mati-matian melakukan penyerangan, baik di telepon, baik di SMS, baik di WhatsApp maupun di email. Mereka menyerang Anda habis-habisan. Debt collector dengan seenaknya mempergunakan pasal, dengan seenaknya mempermainkan pasal, seakan-akan kita benar-benar bersalah dan dituntut dengan pasal tersebut, tanpa mereka peduli seperti apa gitu loh. Ya,
Jadi kalau teman-teman tidak mau mengakhiri ini semuanya, Anda malah menyibukkan diri dengan Anda mau diproses ke jalur hukum, ya sudah. Anda hanya dianggap sampah. Ya. Kalau Anda masih menyibukkan, "Bang, apakah ada debt collector lapangan?" Sadarlah, poinnya bukan ke sana lagi gitu loh. Kalau Anda tidak cepat-cepat keluar dari permasalahan ini, siap-siap hidup Anda yang dikeluarkan dari sini. Anda tidak akan bernapas lega lagi. Anda nggak lihat berapa banyak saudara kita yang telah kehilangan nyawa mereka hanya sebatas mereka selalu menanggapi dengan serius apapun yang disampaikan oleh debt collector pinjol. Jadi melalui video ini saya sampaikan buat teman-teman semuanya, ayolah semuanya kita akhiri gitu loh. Kalau Anda tidak merdekakan diri Anda, tidak ada lagi yang memerdekakan. Kalau Anda masih mengikuti katanya dan katanya tanpa Anda pedulikan fakta yang akan terjadi sama diri Anda, siap-siap Anda akan dimiskinkan seumur hidup, Anda akan menderita seumur hidup, Anda akan menyesal seumur hidup gitu loh. Ya, apalagi hari ini kalau Anda sempat terhanyut dengan ancaman yang dilontarkan oleh debt collector pinjol, ya sudahlah. Hutang yang hanya 1 atau 2 aplikasi itu akan berakhir di 10 aplikasi. Hutang yang hanya 5 aplikasi akan berakhir di 30 aplikasi. Karena apa? Karena Anda tidak mau memaksimalkan pemikiran Anda. Anda tidak mau keluar dari jeratan dan tekanan yang melilit diri Anda hari ini. Ya, semua ancaman itu tidak ada. Ancaman itu hanya sebatas untuk mengelabui, untuk menakut-nakuti Anda, supaya Anda gali lubang tutup lubang, supaya Anda melakukan pembayaran, supaya Anda menjual aset-aset yang ada. Ya, berapa banyak pasal yang disampaikan oleh debt collector terhadap diri Anda? Anda melanggar pasal sekian, Anda akan diproses ke jalur perdata dengan pasal sekian, Anda akan dituntut dengan pasal pidana dengan pasal sekian. Itu semuanya nggak ada. Ya, debt collector itu tugasnya hanya tukang tagih. Mereka hanya menagih. Mereka menagih seperti itu karena dipesan oleh pihak pinjolnya sendiri. Pihak pinjol merequest sama debt collectornya, kalau bisa orang-orang yang telat bayar itu seperti ini kan saja. Ya, itu di request. Kenapa? Karena ketidakmampuan dari pinjol atau tidak maunya pinjol melakukan pemrosesan terhadap diri Anda ke jalur hukum, sehingga diambillah jalur pintas yang lebih murah. Yang lebih murah ya cuman bekerja sama dengan debt collector. Ini yang lebih murah gitu loh. Tapi kalau tidak bekerja sama dengan debt collector, biayanya mahal. Kalau pinjolnya bekerja sama dengan pihak lawyer, dengan pengacara dan segala macam, itu biayanya mahal. Belum lagi melakukan gugatan, berapa biaya pendaftarannya, berapa lama waktu yang dibutuhkan. Ya, saya selalu sampaikan sama teman-teman semuanya di beberapa video, beberapa hari ini saya selalu membahas soal diproses ke jalur hukum. Sudah saya terangkan secara detail sama Anda semuanya. Proses ke jalur hukum itu tidak ada. Tinggal dari teman-teman semuanya mau mempraktekkan apa tidak solusi yang saya sampaikan. Memutus semua komunikasi supaya debt collector kehilangan senjata mereka untuk melakukan penekanan terhadap diri Anda. Ya, dan habis itu di video-video sebelumnya juga saya sampaikan bahwasanya OJK mempunyai program tersendiri untuk melunasi hutang Anda, dan hutang Anda pun akan lunas tanpa perlu Anda bayar. Program apa yang dibentuk OJK? Pertama, 1 orang cuma boleh minjam di 3 aplikasi. Kedua, pinjol wajib bekerja sama dengan asuransi. Yang terakhir adalah OJK menyampaikan ada aturan-aturan penagihan kredit yang wajib ditaati, dan semuanya sudah lengkap di sana. Tinggal dari teman-teman semuanya hafal semua aturan itu dan praktekkan. Ya, yang paling terpenting, ini yang paling terpenting ya. Kalau Anda nggak mau, saya nggak tahu lagi gitu. Selagi sumber ketakutan itu ada di tangan Anda, telepon itu masih bisa ditelepon oleh debt collector, SMS itu masih bisa masuk tulisan yang dikirim debt collector, WhatsApp masih bisa dihubungi oleh debt collector, siap-siap. Selamanya Anda tidak akan nyaman kalau Anda tidak berani mengambil keputusan hari ini. Ya, keputusan ada di tangan Anda, handphonenya ada di tangan Anda, kartunya ada di tangan Anda, kekuatannya ada di tangan Anda. Kalau Anda tidak putus semua itu, siap-siap. Ya, apapun usaha yang akan Anda lakukan, selagi mereka masih bisa menakut-nakuti Anda melalui hal ini, semuanya akan percuma. Ya, tinggal saya nunggu waktu aja apakah teman-teman mau mempraktekkan untuk memutus semua komunikasi yang terhubung dengan pinjol, atau malah membiarkan aja dengan berbagai macam versi, dengan berbagai macam alasan. Ya,
Banyak alasannya, itu tidak bisa saya uraikan satu persatu. Yang jelas dari teman-teman semuanya, sumber kekuatan satu-satu dari pinjol ada di tangan Anda, yaitu handphone Anda. Handphone itu baru berfungsi karena ada kartunya, karena ada sinyalnya, ya. Dan pinjol mengetahui nomornya. Makanya mereka dengan mudah untuk menjangkau Anda yang ada di daerah. Tapi kalau Anda sudah memutus semuanya, saya jamin 100% perkara pinjol ini akan selesai dalam hidup Anda. Ya, karena seperti yang saya bilang di awal tadi, Anda yang telat bayar pinjol hanya dianggap sampah. Ya, apapun Anda yang akan disalahkan gitu loh. Mau Anda telat bayar sampai 5 aplikasi, 10 aplikasi, Anda tetap disalahkan. Di mata OJK Anda adalah salah. Ya, banyak masyarakat RI tidak tahu diri. Pinjam di puluhan pinjol, tidak mau bayar. Bayangin, itu ucapannya. OJK tidak mengkaji banyak pinjol yang tidak tahu diri, sudah dilarang tapi masih juga memberikan. Harusnya kan seperti itu, tapi nggak pernah terjadi. Kalau Anda berharap misalnya OJK telah mengeluarkan izin dari pinjol ini, OJK mengawasi, benar, OJK hanya mengawasi. OJK mengawasi dari jauh. Ketika OJK mengetahui ada satu permasalahan tentang pinjol, ya OJK hanya mengawasi. OJK tidak melakukan tindakan apapun. Ya, jadi capek-capek Anda melapor pada OJK, capek-capek Anda mencari solusi sama OJK, tidak akan ditanggapi. Kalaupun ditanggapi, ya seperti yang saya munculkan di awal tadi, ya kan? Lain yang kita tanya, lain pula yang dia jawab. Itulah yang terjadi. Sisanya dari teman-teman semuanya, mau apa tidak mempraktekkan hal ini. Ya, tapi kalau Anda tidak mau, ya sudah. Kalau Anda masih menyibukkan diri mencari kapan DC datang ke rumah, daerah mana mau dikunjungi, telat berapa lama akan datang, diproses jalur hukum apa tidak, disita apa tidak, ya semua itu kan dari WhatsApp. Ya kalau Anda masih mencari tahu jawaban itu, ya cari tahulah gitu. Ya kan? Yang jelas sumber masalahnya itu nggak berat, tapi Anda aja yang tidak mau mempraktekannya. Oke, buat teman-teman semuanya, silahkan dipikirkan matang-matang. Anda mau bebas dari pinjol atau mau bertahan di situasi yang seperti ini, tergantung dari keputusan yang mau Anda. Pinjol apakah akan sama dengan nasib judi online? Setelah curhat dari Menteri Keuangan kita, Ibu Sri Mulyani, yang mana menyampaikan sering mendapatkan pesan tawaran dari pinjol setiap hari. Itu berita yang beredar dari hari kemarin gitu. Dan saya mau bahas bersama teman-teman semuanya, apakah mungkin nasib pinjol ini sama dengan judi online, yang mana kemarin pemerintah juga telah mengeluarkan peraturan presiden sendiri untuk membasmi semua judi online. Walaupun sampai detik ini entah judi online yang di bagian mana yang sedang dibasmi, kita juga belum tahu kejelasannya, karena tidak ada ketransparanan menurut saya. Dan habis itu juga kemarin sempat juga dari Kominfo menyampaikan telah memblokir semua situs dan segala macam itu dalam konferensi persnya, ya kan. Tapi ya kita berharap juga ya memang benar-benar lah, jangan hanya sebatas karena presiden yang memerintahkan basmi judi online terus kita seakan-akan berlomba-lomba membasmi entah apa ya kan. Padahal kasusnya di angka 1 tapi yang dibereskan di angka 5 kan. Jadi lucu juga. Saya teringat juga waktu 2021 ketika presiden menyampaikan banyak masyarakat Indonesia yang tertekan karena bunga tinggi oleh pinjaman online gitu loh. Selain dari penagihannya dan juga ditekan dengan bunga-bunga segala macam. Habis itu besoknya berlomba-lomba penggerebekan di daerah Pik, penggerebekan di daerah Jogja. Padahal presiden tidak pernah menyampaikan apakah ini dari pinjol legal, apakah ini dari pinjol ilegal, enggak. Presiden cuma nyampein dalam pidato dia, banyak masyarakat kita yang ditekan dengan bunga tinggi, ya kan? Tidak pernah dia nyampaikan ini terjadi dari pinjol ilegal, ini terjadi dari pinjol legal. Tapi untuk mengkambing hitamkan itu supaya seakan-akan semuanya bekerja, ya oke lah. Penggerebekan di daerah Pik,
ya, mungkin Anda sudah melihat sampai Bapak Mahfud MD waktu itu menjabat sebagai Kemenkumham, dan beliau sendiri yang langsung komprehensi fair, telah dilakukan penggerebekan dan telah dilihat dasar-dasar hukum dari pinjol ilegal itu, dan beliau menyampaikan apapun yang terjadi dari pinjol ilegal itu tidak perlu dibayar. Oke. Dan saya berkaca dari kasus itu gitu loh, karena yang disampaikan beda, yang diproses juga beda. Ini sama kayak ketika ada tikus yang memakan sambal di dalam rumah, ya, tapi yang dimarahin itu kucing yang ada di sana gitu loh, ya kan? Mereka sama-sama suka ikan gitu loh, sama-sama suka ikan. Jadi yang memakan ikan Anda itu atau sambal Anda itu ya adalah tikus yang ada dalam rumah itu. Tapi karena tikusnya tidak kelihatan, yang diambil ya kucing aja. Jadi beranggapan kucingnya yang salah. Oke. Kita nggak bahas soal kucing dan tikus ya, tapi kita bahasnya soal hari ini, yang mana mau saya bacakan juga buat teman-teman semuanya tentang curhatan dari Menteri Keuangan kita. Di sini saya ambil berita dari CNBC Indonesia, ya, yang mana di sini katanya Ibu Sri Mulyani yang mendapatkan pesan tawaran pinjol setiap hari. Bayangin, sekelas menteri aja mendapatkan pesanan pinjol setiap hari. Pesanan baik penawaran dan segala macam. Saya ingat banget waktu itu, pinjol tidak boleh melakukan promosi menggunakan sarana pribadi gitu loh. Dan masuk dalam kategori pinjol ilegal. Kalau sempat dia menggunakan sarana pribadi untuk promosi, yaitu adalah pinjol ilegal. Karena pinjol legal dia selalu menggunakan platform resmi, oke? Di sini ada Sri Mulyani curhat dapat pesan tawaran pinjol setiap hari. Ya, Selasa 25 Juni 2024. Ini Jakarta, CNBC Indonesia, penawaran pinjaman online atau pinjol sudah merambah ke ponsel Menteri Kabinet Pemerintahan Presiden Joko Widodo. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjadi salah satu korbannya. Bayangin, salah satu korbannya gitu loh. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku sudah sering mendapatkan penawaran pinjol di ponselnya setiap hari. Layaknya penawaran untuk ikut judi online atau judol gitu loh ya. Makanya ini yang saya bilangin, apakah nasib pinjol akan sama dengan judi online? Ia menilai penawaran secara ilegal itu beresiko dan mengganggu masyarakat. Pastinya saya stop dulu di sini ya. Penawaran secara ilegal itu beresiko dan mengganggu masyarakat. Buat Ibu Sri Mulyani, biar sebagai tambahannya, mana tahu video saya ini sampai kepada Menteri Keuangan. Ibu kalau pengen coba jahatnya pinjol legal, ya, Ibu jangan kambing hitamkan dulu soal pinjol ilegal, tapi pinjol legal dulu. Coba tes, beli kartu baru, pakai handphone baru, coba download salah satu aplikasi ya yang terdaftar dan resmi ada di OJK, dan isi data-datanya dengan lengkap, dananya cair, dananya tidak cair terserah, yang penting isi datanya dengan lengkap ya. Mau cair mau tidak cair, nanti link promosi sampah dari pinjol ilegal itu akan banyak ke handphone orang itu ya. Kalau dana cair tetap mereka masuk, iya kan? Dana tidak cair tetap juga mereka masuk. Pertanyaannya adalah, dari mana pinjol ilegal mendapatkan data, mengetahui nomor ponsel seseorang itu, kalau bukan data ini bocor dari pinjol legal? Yang pertama. Dan yang kedua adalah, dari mana pinjol ilegal ini mendapatkan data tersebut, bisa mengirimkan SMS atau chat kepada orang itu, kalau bukan tempat penampungan data ini sama antara pinjol legal dan ilegal. Ya, itu untuk yang kedua. Yang ketiga adalah, dari mana pinjol ini mendapatkan data, kalau bukan satu pinjol legal itu mempunyai 10 pinjol ilegal di bawahnya. Tinggal mau apa tidak membongkar hal ini. Ya, dia berawal dari sebuah kecurigaan ini, baru bisa kita melakukan penyelidikan. Tapi kalau tidak ada kita curigai, penyelidikan apa yang mau dilakukan? Sekarang pihak kepolisian tidak bisa untuk menyelidiki ini karena dibatasi oleh OJK. OJK menyampaikan bahwa dialah yang akan mengkaper semua kejahatan dari perbankan.
Tapi tidak satu pun masalah pinjol ini yang dibongkar oleh OJK. Yang diambil itu hanya pinjol-pinjol ilegal aja. Masalahnya ada di pinjol legal. Ya, saya kasih satu contoh, bisa lihat di sebelah saya. Di sini kan nampak dengan jelas mereka menyampaikan pesan sekali kirim dan tidak akan diingatkan kembali. Jam 8 malam segera selesaikan tagihan Anda di Dana Cicil, Aku Laku, atau kami terus. Ini Dana Cicil ini yang punya Aku Laku. Aku Laku itu adalah pinjol yang besar ada di Indonesia. Ya, di sini dia menyampaikan kalau misalnya tidak melakukan pembayaran juga, yang pertama, telepon dan kami ganggu nomor tetangga Anda, teman kerja, sahabat yang kami dapat melalui tim teknologi perusahaan, yang didapat dari akses tracking kontak Anda. Bayangin, mereka mau menghubungi tetangga kita. Mempermalukan apa tidak? Apa gunanya POJK nomor 22 tahun 2023? Dilarang melakukan penagihan dengan pengancaman fisik maupun verbal, dan dilarang melakukan penagihan dengan mempermalukan. Dilarang melakukan penagihan kepada orang yang bukan si konsumennya. Sekarang ancaman dilakukan yang mengatasnamakan dari tagihan Dana Cicil atau Aku Laku. Ya, bayangin itu. Habis itu lagi, yang kedua, kami cari di sosmed Anda untuk kami ingatkan tagihan dan juga pada teman-teman sosmed Anda. Apa hubungannya dengan sosial media kita dan apa hubungannya dengan teman-teman yang ada di sosial media? Ancaman verbal apa tidak ini? Ya. Yang ketiga adalah kami akan mengirimkan tim ke lokasi Anda untuk membawa data foto selfie untuk koordinasi RT RW, kades tetangga atau tempat kerja Anda. Kami tahu semua mengenai Anda, mohon dipahami dan selesaikan tagihan sesuai batas waktu yang di atas. Terima kasih. Pertanyaannya adalah, ini pinjol legal apa ilegal? Dana Cicil atau Aku Laku ini kenapa melakukan pengancaman seperti seakan-akan mereka tidak menunjukkan bahwa mereka ini telah terverifikasi dan terdaftar di OJK? Inilah yang jadi masalah. Makanya saya bilangin sama Menteri Keuangan kita ataupun siapa nanti dari pejabat-pejabat ini, kalau tidak percaya kejamnya pinjol-pinjol itu, silahkan Anda praktekkan tadi. Silahkan Anda praktekkan dan silahkan Anda buktikan. Coba pinjam di salah satu pinjol legal dengan menggunakan nomor baru dan handphone baru. Dananya cair atau tidak cair, perhatikan, promosi sampah itu akan masuk selalu ke handphone Anda. Gimana? Sudah ditonton apa belum oleh OJK? Sudah dilihat buktinya? Silahkan itu diselidiki. Kenapa sekelas Aku Laku malah melakukan hal seperti itu? Sangat disayangkan banget. Mereka statusnya pinjol legal loh. Pinjol yang resmi terdaftar di OJK. Kenapa mereka melakukan tindakan yang seperti itu dalam melakukan penagihan? Ya, oke, kita lanjutkan lagi nih membacanya. Menilai penawaran secara ilegal itu berisiko dan mengganggu masyarakat, kata Ibu Sri Mulyani. Anda tanya ibu dapat enggak? Saya dapat juga. Saya ditawari pinjaman tiap hari sama kayak ibu-ibu, ucap Sri Mulyani saat memberikan kata-kata sambutan dalam acara Talkshow Edukasi Keuangan Bundaku, Otoritas Jasa Keuangan di Gedung Danapala, Jakarta. Oke. Sri Mulyani mengatakan gempuran penawaran pinjol maupun judi online ini hanya bisa direspon baik buruknya oleh masing-masing individu. Karena literasi keuangan menjadi penting supaya tidak mudah percaya terhadap layanan keuangan yang malah bisa menjebak masyarakat. Oke, yang bertanggung jawab untuk memberikan literasi itu adalah Otoritas Jasa Keuangan. Sekarang seperti apa konsepnya? Karena pinjol ini mereka yang mengeluarkan izinnya. Jadi sebelum izinnya dikeluarkan, mereka harus tinjau dulu di lapangan apakah literasi dari masyarakat sudah cukup atau belum, atau masih ada yang kurang gitu loh. Kalau masih ada yang kurang, perlu ditambahin nggak? Cara menambahnya seperti apa supaya benar-benar menyeluruh? Ya kan? Ini tidak satu pun kita lihat iklan OJK ada di internet. Sementara iklan pinjol hampir semuanya di semua platform media sosial isinya iklan pinjol semua. Ya. Tapi iklan soal edukasi OJK di mana letaknya? Media OJK, tengok media OJK berapa besarnya media OJK. Ya kan?
Masih banyak masyarakat yang tidak tahu sampai detik ini fungsi OJK itu buat apa. Harusnya OJK juga gandeng itu. Tanding beri tandingan, seperti apa iklan pinjol, seperti itu juga OJK memasang iklan soal literasi. Supaya menyeluruh. Jangan hanya OJK menghimbau cek legalitas, cek 2L. Ngapain itu dicek? Pinjamlah ke pinjol legal. Ya kan? Biar data Anda terselamatkan. Masalahnya ada di pinjol legal, bukan ilegal. Oke, kita lanjutin lagi. Malah bisa menjebak keuangan masyarakat. Oke. Pertahanannya di kepala hati Anda. Karena gadget ini menjadi teman dan sekaligus ancaman. Ponsel Anda bisa nggak men-screen, mungkin bisa pakai aplikasi tertentu, tapi masif sekali sekarang offering berbagai hal. Lihat saja SMS Anda. BPKP Anda bisa dipakai untuk ini itu. Sri Mulyani pun membagikan tip kepada masyarakat khususnya kalangan ibu-ibu supaya keuangan tidak terganggu akibat terjebak bunga hutang yang tinggi dari pinjol. Salah satunya dengan kemampuan memperhitungkan kemampuan dan risiko keuangan masing-masing. Jadi harus tahu bagusnya seperti ini, resikonya seperti ini. Baru saya akan memilih, termasuk tadi ibu-ibu setiap hari makin punya tabungan. Alisnya makin gede pasti makin banyak penawaran. Jadi hati-hati karena bendaharanya siapa? Saya sebagai bendahara negara. Kalau bendahara negara dikit-dikit Bu ada tawaran terus meleleh ya susah, tegas Sri Mulyani. Penyedia layanan pinjaman online atau pinjol memang makin menjamur di Indonesia seiring dengan kebutuhan masyarakat terhadap pendanaan yang cepat dan mudah. Agar tidak terjebak pada penyedia layanan ilegal, ada baiknya sebelum bertransaksi calon pengguna ngecek terlebih dahulu status penyedianya, terutama terkait izin dan otoritas jasa keuangan. Nah, bayangin, masih dengan hal yang sama gitu loh. Ya kan? Kita berharapnya sih dengan kejadian seperti ini, saya tidak lanjutin lagi ya baca beritanya. Dengan kejadian seperti ini kita berharapnya itu Ibu Menteri sendiri itu lebih mempertegas kepada OJK, memperketat gitu loh. Bukan malah menghimbau ke masyarakat, hindari pinjol ilegal, pakailah pinjol legal. Kan itu aja ya kan. Sama aja konsepnya. Masalahnya itu ada di pinjol legal. Ya, sekarang saya ajak teman-teman semuanya, bagaimana kira-kira menurut Anda? Apakah mungkin dengan tanggapan Mbak Sri Mulyani atau Ibu Sri Mulyani ini tanggapannya seperti itu? Apakah mungkin pinjol akan dihabiskan di Indonesia ini? Kalau saya pribadi, nggak akan mungkin. Bagaimana pendapat teman-teman semuanya? Ya, jadi mau tidak mau, solusi kita hari ini adalah mencari aman di masing-masing aja gitu loh. Nggak ada lagi yang bisa kita andalkan. Oke? Silahkan isi pendapat Anda di kolom komentar. Kurang lebih dari saya cuman seperti itu. Ya mudah-mudahan ya kita berharapnya sih dengan pemerintahan baru nanti setelah Bapak Prabowo dilantik, ya benar-benar pinjol ini walaupun tidak dihabiskan tapi benar-benar mempunyai satu aturan yang bisa dia patuhi dan ada satu aturan yang benar-benar dia takuti. Tapi kalau aturan yang hanya dikeluarkan oleh OJK nggak ada ditakuti sama sekali. Oke? Mungkin dari saya cuma itu aja, mudah-mudahan ini bisa membantu. Dan jangan lupa juga buat teman-teman semuanya yang ingin bergabung atau langsung diskusi khusus dengan saya, klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel, ambil yang paling bawah, diskusi khusus langsung dengan Medi Broni, kita via telepon atau via WhatsApp, seputaran hutang-hutang yang menjerat diri Anda. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.